Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengulas tentang Waskita Karya, salah satu emiten di bidang infrastruktur ini. Di 1-2 minggu terakhir mengalami penurunan yang sangat sangat drastis ya, terjun bebas. Jika gimana membuat para investor pemula ini cepat-cepat mengambil uangnya atau cut loss gitu ya, dan pusing gitu ya. Yang sedang yang uangnya sudah terlanjur diinvest atau di portofolio di Waskita Karya. Oke, sebelum saya akan menganalisa lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke, yang pertama, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai isu ya, news atau sentimen negatif dulu. Yang pertama, di sepanjang 2020, Waskita Karya ini mencatatkan kerugian sebesar 7,3 triliun rupiah. 7,3 triliun rupiah rugi di tahun 2020. Kemudian Direktur Utama Waskita Karya sendiri, yaitu Bapak Tristiawan, menjelaskan saat ini total hutang Waskita Karya atas sebesar kurang lebih 90 triliun dengan bunga hutang yaitu sebesar 4,7 triliun. Makanya makanya manajemen atau fundamental perusahaan Waskita ini di tahun 2021 ini terseok-seok ya, sangat berat bebannya. Kemudian yang isu yang ketiga atau sentimen negatif yang ketiga adalah 10 anak cucu perusahaan Waskita Karya juga mengalami kerugian dan 1 digugat pilot. Mungkin teman-teman bisa tebak ya, 1 perusahaan itu yang digugat pilot itu apa? 1 dari perusahaan anak cucu perusahaan Waskita yang digugat pilot adalah WSBP atau Waskita Beton, di mana WSBP sendiri mengalami kerugian di tahun 2020 itu sebesar 4,75 triliun mengalami kerugian. Sedangkan digugat pilot oleh perusahaan yaitu di perusahaan PT Hartono Naga Persada yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, digugat pilot. Sehingga kondisi ini mempengaruhi para investor untuk cepat-cepat mengambil uangnya atau cut loss ya teman-teman. Kemudian untuk yang isu positifnya, sovereign wealth fund atau kucuran dana dari luar untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, di mana dana dari sovereign wealth fund ini itu salah satunya berdampak di emiten atau perusahaan di sektor infrastruktur ya teman, salah satunya di Waskita. Sebenarnya dananya sudah ada, namun untuk pencairan dan pembangunannya belum. Tentu di akhir tahun ini kita juga masih bisa optimis ya untuk Waskita Karya mendapatkan kucuran dana di sovereign wealth fund. Oke, itu beberapa isu atau sentimen baik negatif maupun positif. Sekarang saya akan mengulas di fundamental atau laporan keuangan Waskita di tahun 2020 lalu kita bandingkan di tahun 2019. Oke, yang pertama adalah laporan keuangan di pendapatan ya, revenue atau pendapatan kotor, di mana di tahun 2019 itu 31 triliun revenue-nya. Kemudian di tahun 2020 itu turun menjadi 16 triliun, turun separuhnya. Untuk yang net income atau laba bersih itu di tahun 2020 seperti yang saya sebutkan di awal, itu di tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 7,3 triliun. Sedangkan di tahun 2019 itu malah masih mengalami keuntungan atau profit atau net income itu sebesar 938 miliar. Jadi di tahun 2019 masih untung, di tahun 2020 minusnya 7 triliun rupiah. Sangat besar sekali ya teman-teman. Oke, untuk yang market cap-nya itu tentu saja turun ya. Di tahun 2019 itu sebesar 20,1 triliun dan turun di tahun 2020 menjadi 13,7 triliun. Kemudian di ekuitasnya juga turun di tahun 2019 29,1 triliun, kemudian di tahun 2020 turun menjadi 16,5 triliun. Oke, itu adalah ulasan dari news atau sentimen negatif dan sentimen positif dari Waskita. Kemudian ulasan dari fundamental perusahaan secara gambaran besar di tahun 2019 dan di tahun 2020. Selanjutnya saya akan analisa teknikal, yaitu dengan menggunakan beberapa indikator, salah satunya MA dan seterusnya. Nanti akan saya ulas dengan menggunakan aplikasi iPad mobile ya teman-teman.
Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan tonton terus sampai habis. Oke, check it out. Oke, ini adalah tampilan analisa teknikal waskita karya dengan 3 indikator chart, yaitu MA atau moving average, di tengah adalah garis MACD, dan yang paling bawah adalah stokastik 1433. Yang pertama adalah di moving average, di mana garis MA 200 yaitu yang berwarna merah itu masih di paling bawah, kemudian yang tengah hijau adalah MA 100 dan juga yang biru adalah MA 50. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya arah trennya itu masih dikatakan bagus ya. Karena apa? Karena di 6 bulan terakhir ini garis MA 200 masih di paling bawah, namun di sini sudah mencapai perpotongan ya, yaitu antara MA 50 dan MA 100. MA 50 melorot ke bawah dan MA 100 ke atas ini. Artinya tren penurunan di moving average 50 dan moving average 100. Artinya 50 hari bursa kerja atau 50 hari kerja di bursa itu trennya menurun dibandingkan 100 hari kerja. Oke. Kemudian kita MACD-nya juga masih di bawah 0 ya, bahkan ke minus 100. Ini menunjukkan bahwa transaksinya semakin menurun atau lebih banyak distribusi atau penjualan. Kemudian di stokastik sendiri juga sudah 0 dan juga bergerak naik ke atas ya teman-teman. Ini lebih cocok untuk ke trading ya teman-teman. Di 3 bulan ini teman-teman itu arah chartnya juga mengalami downtrend ya teman-teman. Ini kemudian ini, jadi arahnya ke bawah ya teman-teman. Ini adalah downtrend. Jadi untuk 3 bulan terakhir pergerakan rata-rata harganya mengalami kemunduran atau merosot ya, atau terjun atau penurunan ya. Dilihat juga dari MACD-nya juga sama ya, masih di bawah 0 untuk 3 bulan terakhir. Kemudian kita lihat dari distribusi dan akumulasi. Nah, kita juga bisa lihat dari broker summary ya teman-teman. Di periode 6 April sampai dengan 16 April 2021 terlihat bahwa di 10 broker terbesar itu akumulasi lebih kecil ya teman-teman daripada distribusi, atau penjualan lebih besar daripada pembelian. Maka dari itu harga dari waskita karya di 1-2 minggu terakhir cenderung mengalami penurunan. Dari situ tergantung teman-teman. Untuk yang invest, teman-teman bisa hold atau juga bisa average down. Namun jika teman-teman trading, itu teman-teman bisa cut loss ya teman-teman, untuk mengurangi resiko. Namun apapun strategi teman-teman, tolong dicermati, jangan langsung percaya omongan atau sugesti orang ya. Tetap menggunakan analisa teman-teman sendiri. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Oke, itu adalah analisa teknikal yang saya lakukan dengan menggunakan aplikasi iPod di mobile. Jadi teman-teman cukup ya, mulai dari isu atau news, sentimen positif dan negatif, kemudian dari fundamental, kemudian dari analisa teknikal dengan beberapa indikator chart. Terima kasih. Jika ada saran dan kritik ya, tolong ditulis di komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.